Zone yang Anda entry itu kelihatannya udah keren banget. Udah ngambil yang beneran searah dengan tren nih Mas Fadli. Drop base drop gitu misalnya. Areanya bagus, formasinya bagus banget. Tapi kok kenapa tetap kena SL? Kenapa udah dapetin zone yang keren dan sesuai dengan rules, ada strong imbalance gitu ya. Semuanya kayaknya udah asik nih. Tapi ternyata ketika kita entry kok berkali-kali SL terus. Apa yang salah? Teman-teman, banyak banget kesalahan trader ini itu terjadi karena bukan hanya perlu memahami tentang market structure-nya, tetapi yang lebih penting lagi adalah lokasinya. Sebuah area trading kalau teman-teman memahami tentang keseluruhannya, teman-teman perlu zoom out lebih jauh. Teman-teman perlu paham tentang konteks yang lebih besar seperti apa. Nah, teman-teman di video kali ini saya pengen jelasin ke teman-teman semua, ada banyak banget kesalahan di mana kalau teman-teman perhatiin ya di seminar kita gitu ya, di online seminar maupun di webinar kita yang setiap bulan kita bikin. Mereka seringkali ngomong kayak gini. Mungkin Anda juga pernah ngerasain gitu ya. Mas, saya udah entry minggu lalu, 10 kali entry, 9 loss, 1 kali TP. Ih, kok kayaknya win rate-nya kecil banget gitu ya. Ada mas yang udah 5 kali, 5-5-nya SL ini kenapa ya? Nah, teman-teman di permukaan mungkin beberapa di antara teman-teman yang udah senior yang udah ngikutin kita bertahun-tahun gitu ya, teman-teman tahu kalau sebetulnya ya wajar lah mungkin itu namanya juga SL beruntun, siapa tahu kebagian SL beruntun aja gitu. Tapi teman-teman, ini disclaimer ya buat teman-teman yang lebih pro ya. Kalau teman-teman lihat areanya dan teman-teman tahu kenapa dia ambil itu, teman-teman akan langsung tahu bahwa aduh sebaiknya itu emang nggak diambil. Nah, ini buat teman-teman yang masih pemula ya, yang masih baru mulai mendalami tentang strategi supply and demand, strategi unfilled order, kita perlu perdalam tentang lokasi trading. Nah, teman-teman, sepanjang video ini saya akan tunjukin contoh-contoh mungkin ya beberapa hal yang sebetulnya sudah benar, terlihat oke, tapi kok ya sering banget salah, sering banget masih diambil gitu. Ada banyak kesalahan di mana semuanya sudah benar sesuai dengan rules, tetapi lokasinya aja yang salah. Nah, ini bisa diambil sebagai sebuah pengayaan untuk teman-teman semua setelah teman-teman tahu core strategi kita. Teman-teman udah ngerti tentang rule inti yang selama ini kita pakai setiap hari dan ini akan jadi apa ya? Bisa dibilang teman-teman akan menghindari stop loss yang tidak perlu dan memastikan konsistensi profit di masa depan. Wah, asik ya. Nah, nanti di akhir video saya akan coba tunjukin ke teman-teman semua bagaimana tools-tools yang kita punya itu mempermudah hidup kita sebagai seorang traders. Oke, teman-teman, langsung aja ya kita lihat sama-sama screen yang ada di depan saya. Teman-teman, ini adalah Euro GBP di time frame H2 ya. Kok H2 Mas Fadli? Biasanya kan H1. Oke, kita kesampingkan dulu tentang pairnya apa, time frame-nya apa, kita kesampingin dulu teman-teman. Semua chart itu berlaku cara kerja yang sama. Yang namanya supply and demand, teman-teman, Anda nggak perlu perhatiin time frame yang sensitif gitu, nggak perlu ngerti tentang sebaiknya saya jam berapa harus trading karena harga akan mantul dan bergerak anyway ke tempat di mana dia seharusnya berada. Jadi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semua adalah konteks tradingnya secara umum ya. Teman-teman perhatikan cara pandang saya terhadap market dan bagaimana chart Euro GBP ini mewakili keseluruhan pasangan mata uang gitu ya. Jadi jangan mikir, oh berarti tradingnya harus di Euro GBP Mas Fadli. Aduh jangan ya, ini berlaku untuk semua pasangan mata uang, oke? Nah, teman-teman di layar ini kita bisa lihat sama-sama ya, ini Euro GBP H2 ya, dan teman-teman bisa lihat bahwa kalau teman-teman biasanya filternya menggunakan Exponential Moving Average atau EMA, teman-teman lihat bahwa ini adalah EMA 200 dan harga sekarang berada di bawah EMA 200. Itu poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman, para EMA ya, ini EMA 100, ini EMA 50, ini EMA 20, semuanya ada di bawah EMA 200. Artinya dia confirm downtrend. Kalau teman-teman menggunakan pendekatan seperti RSW misalnya gitu ya, Duyaan Anggara RSW, relatif strength and weakness itu pasti juga akan ngasih sinyal down gitu ya. Kalau teman-teman pakai iTrend sama, pasti dia juga akan ngasih lihat confirm downtrend. Jadi ini tentang cara kita milih aja, gimana cara kita filter trend, oke? Nah setelah trendnya clear gitu ya teman-teman, Anda kan tahu ya bahwa ini juga penting nih, tidak semua base itu perlu diambil gitu kan. Saya lebih suka yang memang fresh zone atau original zone. Itu yang kayak gimana? Seringkali teman-teman pivot zone seperti rally based drop atau drop based rally gitu ya, itu adalah reaksi dari
zone yang original di masa lalu. Seperti misalnya drop base drop atau rally base rally gitu. Sehingga saya lebih sering atau lebih suka untuk ngambil yang drop base drop aja atau rally base rally aja gitu. Nah sekarang kita udah filter itu, oke. Nah kita nggak ambil nih yang rally base drop ya, tapi kita mau ambil yang drop base drop aja. Karena base drop itu ya, mau rally base drop mau drop base drop itu adalah area yang bagus di dalam downtrend. Dan kita punya chart yang sedang downtrend nih sekarang kan gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di Euro GBP ini ada banyak nih base yang menarik gitu kan. Kayak misalnya nih area ini teman-teman, ini adalah drop base drop yang menarik teman-teman. Secara base dia bagus banget nih, saya zoom in ya buat teman-teman semua. Nih, teman-teman lihat dia bikin drop base drop gitu. Itu satu, berarti drop base drop udah bagus. Di dalam downtrend sudah bagus juga kan gitu ya. Terus teman-teman lihat ada candle layoutnya yang panjang banget. Wah ini nunjukin strong imbalance. Ini meninggalkan jejak yang jelas banget nih gitu kan. Kalau teman-teman sering ngikutin kita bilang tuh yang namanya institusi besar itu nggak mampu untuk beli langsung sekaligus. Dia nggak bisa sell di sana dan kebutuhan sellnya semuanya terpenuhi. Bisa jadi masih ada sisa atau yang kita sebut sebagai unfilled orders kan gitu. Atau UFO ya kan. Nah tapi kalau dalam kondisi seperti ini teman-teman lihat. Dia tidak berada di lokasi yang benar. Nih ya bener sih ini adalah sebuah base ya. Dan drop base drop confirm. Kalau teman-teman ikutin tools iZone-nya, teman-teman hidupin lihat. Dia jadi supply zone 1 tuh. Ditulis, digambar sama iZone-nya otomatis. Kelihatan gitu ya. Drop base drop. Wah menarik ini. Gitu. Strong layout semuanya oke, asik gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dalam market structure ini, teman-teman, dia berada di dalam noise yang cukup mengganggu. Teman-teman bisa lihat bahwa harga sempat bolak-balik nih di belakang dia. Di sini harga bolak-balik. Ini base kita. Di sini harga bolak-balik di belakangnya, harga bolak-balik di sini, harga bolak-balik di sini. Sehingga keseluruhan susunan candle ini teman-teman walaupun terlihat turun ke bawah, dia kita sebut sebagai area fair value. Nggak menarik untuk teman-teman ambil transaksinya gitu. Kenapa? Teman-teman perlu transaksi di luar fair value. Oke? Antara itu sudah terjadi sebelumnya di masa lalu atau terbentuk di masa depan dan mencoba kembali ke kondisi area hari ini. Nah itu yang perlu teman-teman ambil. Kalau teman-teman ambil ini ya, ini bagus ya. Nih saya gambar nih. Kita bikin di sini. Nih, ini entry-nya kan di sini, ya kan? Kalau teman-teman isolasi areanya kira-kira segini, ini sell area kita kan gitu ya. Nah kalau teman-teman ambil area ini teman-teman dalam jangka pendek kalau teman-teman transaksi teman-teman akan ngelihat bahwa ini tembus begitu aja tuh lihat tiba-tiba keluar aja gitu. Nah ini salah lokasi, that's it, sesimpel itu. Salah lokasi yang apa ya, bayangin teman-teman kayak punya mobil bagus banget, keren banget, mobil sport gitu ya, tapi parkirnya di tengah jalan tol, ya nggak bisa, salah lokasi dia gitu ya, yang ada ketabrakan gitu. Oke, itu adalah kondisi yang sebaiknya teman-teman hindari. Terus yang bener yang kayak gimana Mas Fadli? Nah ini dia yang perlu kita obrolin ya. Oke teman-teman ya, itu contoh yang salah tadi ya. Jadi saya ingetin lagi buat teman-teman semua ya, itu adalah kondisi di mana seringkali banyak orang apalagi traders pemula ngerasa ini market yang jahat ini sama saya, ini kayaknya nggak bener ini, kok nggak sesuai dengan apa yang diajarin di seminar gitu. Nggak gitu teman-teman, marketnya tidak jahat, Anda aja yang salah tempat gitu ya. Jadi penting banget untuk perhatiin semua structure yang sesuai memang yes gitu ya, seperti bentuk zone-nya gitu ya. Tetapi yang lebih penting lagi di mana gitu, di mana dia. Bayangin kayak teman-teman itu kelihatan punya rumah mewah, ada yang jual harganya kayaknya normal, tapi di pelosok yang dalam jauh banget. Wah, kayak beli rumah kemahalan kan gitu. Ya lagi-lagi lokasi ya. Oke teman-teman, sekarang saya udah kasih satu contoh ya teman-teman. Ini adalah satu bentuk di mana teman-teman bisa memahami apa yang saya maksud ya. Saya masih bisa pakai chart Euro GBP tapi saya ganti ke time frame M30 sekarang nih untuk bisa nunjukin ke teman-teman semua bentuk area seperti apa yang selalu saya suka, yang selalu saya cari. Nih kalau udah ngomongin suka nggak suka repot nih ya, makanya kita perlu ngobrolnya di chart ya, karena kalau saya lihat saya suka itu berdasarkan asumsi saya udah nunjukin ke diri saya sendiri itu ribuan kali charting sehingga saya tahu
Lama-lama saya bisa membangun rasa percaya diri, lama-lama saya tahu, saya punya feeling ini kayaknya nggak bagus, ini kayaknya bagus, berdasarkan pengalaman. Nah, ini perlu teman-teman lakukan sering-sering supaya teman-teman bisa semakin kaya gitu ya dengan feeling, good feeling itu, oke? Nah, supaya kita nggak pakai feeling, kita langsung aja lihat ya secara teknis ya. Nah, di sini teman-teman ini adalah Euro GBP M30 di mana teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ada fair value lagi di atas ya, ada white space kalau kata Mas Angga ya. Nih, ini area di mana candle bolak-balik bertumpuk. Dan teman-teman lihat nih, ada rally base rally di sini, tembus mah tembus saja gitu, ya kan? Ada rally base rally di sini, tembus saja gitu. Tapi teman-teman, ada rally base rally di sini yang masih mungkin akan bisa kita pakai, ada rally base di sini yang masih mungkin akan kita pakai. Yang kita pakai yang mana? Nah, kalau teman-teman ngelihat kondisi seperti ini, teman-teman, Anda bisa lihat bahwa area base yang ini saya isolasi ya. Rally base rally ini walaupun cuma satu candle, teman-teman, ini sangat menarik. Nah, ini saya kasih lihat alasannya kenapa. Nah, ini dia ya. Ini adalah buy area. Kapanpun teman-teman lihat bentuk seperti ini, saya tulis di sini buy area. Kapanpun teman-teman lihat bentuk seperti ini di masa depan gitu ya, ini langsung menggugurkan semua rules. Kenapa? Karena ini adalah kondisi yang terbaik yang mungkin terjadi dalam chart. Oke, jadi ingat-ingat bentuk gambar ini. Ini adalah buy area. Kapanpun harga masuk ke situ Anda buy. Oke. Buy no Mas Fadli. No ya, kita udah ajarin itu di seminar. Anda pakai buy limit. Teman-teman nggak perlu nongkrongin chart. Anda taruh aja di situ pending order. Kapanpun dia kesentuh, buy-nya otomatis ke eksekusi. Teman-teman nyantai aja ya. Oke teman-teman. Nah, itu alasannya kenapa? Karena dia di luar fair value teman-teman. Dia di luar white space, di luar noise-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di masa lalu sebelum area itu terbentuk pun dia juga banyak noise-nya nih. Candle-nya numpuk-numpuk kecil-kecil di belakang sini gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen dapetin gambaran jelasnya saya bikin kotak aja deh. Nih, bayangannya kayak gini nih. Dia tuh kayak nah gitu ya. Oke bentar, ini kayaknya kepanjangan. Saya perlu matiin extendnya. Nah, teman-teman lihat box biru itu adalah kumpulan candle di masa lalu yang numpuk banyak dan cukup mengganggu ya. Terus box yang di sebelah kanan ini juga sama ya. Nah, ini juga adalah kumpulan banyak candle yang mengganggu. Dan kalau teman-teman perhatiin area ini di luar kumpul-kumpulan candle itu teman-teman, baik di masa lalu maupun di masa depan, sehingga teman-teman ini jadi satu area yang bagus banget sebetulnya jadinya. Oke, tak gedein lagi nih. Nah teman-teman, kalau ada ambil area seperti ini teman-teman, Anda perlu ambil apapun yang terjadi. Kenapa? Karena dia searah dengan tren, sama ya, rulesnya sama. Setelah teman-teman nemuin lokasi yang benar, baru terapkan rules yang udah kita ajarin. Ya, nih lihat kan sama ya, harga di atas EMA 200 nih EMA 200-nya. Para EMA 100, EMA 50, EMA 20 ada di atas EMA 200 tuh ya kan. Terus teman-teman lihat EMA 200-nya ada di dalam area. Nah ini juga sama, ini adalah bentuk yang sangat menarik sehingga kita pengen buy di buy area tersebut. Clear ya? Nah ini adalah area yang jarang terjadi, tapi kalau terjadi teman-teman harus ambil. Oke. Nah, kalau teman-teman punya tools seperti iZone misalnya, itu mempermudah hidup. Kenapa? Karena dia juga pasti akan marking area ini. Nih, kalau teman-teman lihat, kita lihat otomatisnya. Nah, teman-teman lihat tuh. Dia punya buy area di harga yang persis dari saya garis tadi. Oke? Dia punya EMA 200 di dalamnya, reference line-nya juga di dalamnya. Jadi ini adalah area yang sangat menarik. Teman-teman tinggal ambil area ini gitu. Bedain sama area yang ini nih. iZone gambar sih dimension 1 ini ya. Lebar nih, selebar ini gitu kan. Tapi apa kita mau entry di sini? No, kenapa? Karena lihat sampingnya berantakan. Banyak noise-nya gitu. Ini masih di area harga normal, ini fair value namanya. Jangan entry di sini. Kita nggak mau beli di harga normal. Kita mau beli di harga murah, jual di harga mahal. Itu rules trading yang bikin kita menghasilkan dalam jangka panjang. Oke, jadi pastikan teman-teman memahami keseluruhan konteksnya ya, bukan cuma sekedar kan itu base mas, berarti kita harus buy. No, base seperti dimension 1 ini teman-teman, ini tidak menarik. Oke, tapi dimension 2 yang ada di bawahnya ini sangat menarik dan saya akan abaikan semuanya kalau ada kayak gini lagi. Kebayang ya?
Oke, nah kalau teman-teman pakai iZone dia akan gambar otomatis kayak gitu tuh. Teman-teman nggak perlu bingung lagi. Teman-teman tinggal taruh harganya di sini, ya kan? Teman-teman lihat, oke ini adalah area yang akan saya ambil, gitu. Kalau teman-teman mau tahu TP-nya di mana, SL-nya di mana, gambar aja teman-teman entry di sini, teman-teman turunin ke bawah ya. Seperti biasa teman-teman, kalau misalnya dia di sini harga distelnya itu 86404, teman-teman tinggal kurangin 5 pips untuk jadi buffer area, kan gitu ya. Berarti dari 40 ke 35 nih. Mana? 35 54 gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi buy area kita di situ. Oke, kebayang ya. TP-nya kita di atas ini kan gitu ya. Ini adalah TP1, garis yang biru pertama, garis biru kedua di atasnya adalah TP2, ini adalah TP3. Ini adalah target-target TP kita, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melakukan itu, kalau teman-teman fokusnya hanya dengan melakukan itu saja, teman-teman, apa yang terjadi? Kita lihat. Kalau harga berjalan, harga bergerak, teman-teman, harga masuk ke area kita, nih, entry udah nyentuh TP1, sudah profit di TP1, oke? Harga masih bolak-balik di sekitar itu, tapi dia ketahan sama buy areanya. Kenapa? Karena itu adalah lokasi yang benar, sekali lagi ya. Teman-teman lihat, nih, boom, tiba-tiba harga masuk sedikit lebih dalam, naik langsung ke TP2, sudah nyampe target profit yang kedua, teman-teman. Dan seterusnya. Ini kalau kita terusin lagi, ya mereka harganya jalan terus aja, gitu. Ini adalah profitable zone. Oke? Oke, sekarang balik lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat area seperti itu adalah area yang bagus di mana dia di luar fair value, dia punya strong imbalance, dia memenuhi kaidah rally based rally yang seharusnya ada di dalam uptrend yang benar, di dalam areanya ada EMA 200, ada reference line-nya. Kalau teman-teman pakai iZone, which is ini sangat mempermudah hidup saya ya. Anda juga bisa kalau Anda mau pakai iZone aja ya. Ngobrol aja sama tim NFC ya, sama siapapun yang teman-teman kenal, WA-nya ngobrol. Saya pengen punya iZone kayak yang Mas Fadil ceritain gitu. Nah, kalau teman-teman udah punya iZone seperti itu, dia akan garisin otomatis itu buat Anda nggak perlu nyari lagi. Takut salah nggak ya? Ini base apa bukan ya? Candlenya kecil banget nih, ini ekornya lebih atau kurang dari 50% seperti yang diajarin di seminar ya. Nah itu nggak perlu pusing, udah digambarin otomatis sama dia. Langsung dengan algoritma yang pasti benar. Gitu. Nah selanjutnya ya udah tinggal area, tapi nah ingat garis bawahi lokasinya harus benar. Jadi dalam semua hal teman-teman sebenarnya nggak banyak banget yang salah atau benar gitu ya. Nggak ada yang absolutely right or wrong, enggak. Kita tetap akan bisa mendapatkan banyak hal di masa depan ketika teman-teman menggunakan area yang betul gitu. Yes, oke. Tapi ingat lokasi itu akan mengurangi harga yang atau transaksi yang seharusnya loss untuk teman-teman semua dan itu jadi nambahin profit, ya kan? Kan profit juga nggak harus dengan lot lebih gede, nggak harus dengan transaksi lebih banyak, tapi dengan mengurangi jumlah transaksi yang seharusnya loss, Anda nggak ambil, gitu ya. Jadi bayangin bisnis tuh kayak real estate, boleh rumahnya bagus, boleh ini kesannya harganya murah dibanding harga rata-rata, tapi kalau di lokasi yang tidak tepat maka itu jadi tidak worth it, ya. Jadi ingat lokasi, lokasi, lokasi.